Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3, ada saya sendiri, Aditya Ramadan, ada teman-teman saya, yaitu ada Khairina Amalia, ada M. Farita Jiji, dan ada Inayah Fadila. Nah, di sini nih kami membahas tentang kasus, yaitu tentang krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara pasca banjir 2025 dengan analisis distribusi, perilaku konsumen, dan strategi pemasaran modern Pertamina. Oke teman-teman, sebelum kita masuk detail, kita bahas dulu kali ya ringkasan kasusnya. Jadi di akhir 2025 itu kan Sumatera Utara kena banjir tuh. Banjir itu bukan yang sehari 2 hari, tapi sampai bikin jalur utama ke Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya itu terputus total. Iya, dan yang mengherankannya masyarakat itu Pertamina bilang stoknya aman, tapi kok di lapangan SPBU kosong semua. Itu jadi pemicu pertama untuk ketidakpercayaan. Benar banget, padahal secara fakta, terminal BBM Belawan memang punya stok buat 7-10 hari. Masalahnya, jalur ke SPBU nggak bisa dilewati sama sekali. Jadi kayak punya makanan tapi nggak bisa dibawa ke dapur. Akhirnya tetap kelaparan. Dan yang lebih parah lagi guys, video antreannya itu tuh viral di TikTok, Facebook, bahkan WhatsApp keluarga. Orang lihat itu ribuan kendaraan antrian, panik, langsung ikut beli. Jadi terjadilah panik buying massal. Nah, iya, jadi gara-gara video viral itu, pemerintah daerah ini akhirnya turun tangan juga untuk mengecek langsung ke terminal, dan mereka juga konfirmasi stok aman tapi distribusi terlambat. Nah, setelah jalan mulai bisa dilalui, barulah itu Pertamina tuh nambah armada dan distribusi kembali lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah kali ya. Nah, jadi masalah utama pertama itu dari sisi supply chain atau total dispersion. Jalur darat terendam, jalur rusak, pelabuhan pun kena gelombang tinggi. Jadi supply masuk dan distribusi keluar sama-sama macet. Selain itu, ada masalah pemasaran, terutama komunikasi krisis yang kurang efektif. Pesan stok aman tanpa konteks distribusi itu bahaya banget karena publik menginterpretasikannya secara berbeda. Betul itu Rin, jadi ada perception gap. Nah, publik bilang SPBU kosong kok dibilang aman, sedangkan Pertamina bermaksud stok di terminal itu aman. Dua hal ini tuh nggak match guys. Nah, dan juga karena kurangnya penjelasan rinci itu publik tuh langsung mikir kayak ada permainan stok atau spekulasi harga. Nah, jadi krisis ini tuh bukan cuma logistik guys, tapi juga krisis persepsi. Nah, dari kasus tersebut kita langsung masuk ke landasan teori yang mungkin bisa memperkuat kasus kita ini ya guys ya. Itu marketing 4.0 itu menjelaskan kenapa informasi horizontal dari masyarakat lebih dipercaya. Contoh nyatanya itu ya video antrian, sekali viral, opini publik langsung terbentuk. Nah, teori marketing 5.0 menekankan penggunaan teknologi dengan AI, Big Data, Automation, harusnya Pertamina bisa punya dashboard, stop real time, prediksi lonjakan permintaan, bahkan peringatan dini kalau ada potensi gangguan distribusi. Nah, itu teori yang pertama ya guys. Teori yang kedua itu ada namanya consumer behavior and panic buying. Nah, panic buying itu muncul saat masyarakat tuh merasa kehilangan kontrol. Mereka tuh takut nggak bisa pakai motor atau mobil buat kerja nih. Jadi, walaupun stoknya aman, rasa takutnya itu lebih besar dari logikanya gitu. Iya, dan karena banyak yang share video-video panjang kali antreannya, publik tuh makin yakin tuh bahwa krisis itu parah banget. Padahal tuh cuman efek dari distribusi terputus, cuman hanya sementara doang gitu. Terus yang ketiga itu ada holistic marketing dan IMC. Holistic marketing itu harusnya integrasi semua divisi, tapi di kasus ini logistik dan komunikasinya kayak nggak sinkron gitu. Betul banget, IMC juga gagal karena pesan yang keluar antar kanal tidak sama. Instagram bilang aman, tapi di lapangan warga lihat SPBU ditutup. Dua pesan yang kontradiktif. Terus ada yang keempat, Service Dominant Logic atau SDL. Nah, SDL itu jelas banget relevansinya. Nilai itu bukan hanya pada BBM sebagai produk, tapi layanan distribusinya. Waktu layanan gagal, nilai produk hilang walaupun stok ada. Nah, yang terakhir tuh ada teori brand equity. Nah, Iker bilang bahwa brand equity ini dibangun dari awareness, perceived equality, loyalty, and association. Nah, semua turun waktu publik tuh nggak percaya. Bahkan muncul komentar negatif di media sosial soal ketidaksiapan. Nah, kita langsung masuk ke kita analisis ya studi kasus tersebut. Boleh, Dan. Jadi, yang pertama itu mengapa krisis itu terjadi? Jadi, krisis itu terjadi karena desain supply chain yang rentan membuat ketergantungan pada satu jalur distribusi dan satu titik utama, bikin sistem itu mudah lumpuh. Dan seharusnya ada terminal buffer mini di beberapa titik. Jadi, kalau jalur utama terputus, distribusi bisa dialihkan. Ditambah lagi nih ya, pelabuhan itu juga terganggu. Jadi, double disruption. Stoknya nggak bisa keluar dan pasokan barunya itu nggak bisa masuk. Nah, jadi itu penyebabnya bukan kekurangan BBM ya guys, melainkan kegagalan akses. Betul tuh, Dan. Nah, lanjut yaitu ada persepsi publik dan panic buying. Publik itu memproses ancaman secara visual. Saat mereka melihat SPBU kosong, otomatis persepsinya langka. Belum lagi Instagram story, orang-orang yang memvideokan antrian 2 km.
Dalam situasi ini, masyarakat memilih mengikuti perilaku orang lain. Nah, ini yang disebut dengan hard behavior. Contohnya nih, temanku udah isi full tank, maka aku juga harus isi full tank. Nah, ini itu sesuai sama marketing 4.0 tadi yang bilang bahwa rekomendasi horizontal itu lebih powerful daripada pesan vertikal dari perusahaannya. Jadi walaupun Pertamina bilang aman, publik itu lebih mempercayai video viral sih ya kan daripada Pertamina itu bilang aman. Iya, betul. Bener banget. Nah, yang ketiga itu ada apa yang Pertamina lakukan dan tidak lakukan. Pertamina memang langsung tambah armada truk tangki begitu jalan terbuka. Mereka juga buka jalur alternatif. Tapi masalah dasarnya itu di komunikasi. Tidak ada status real time, SPBU mana yang sudah terisi, mana yang belum. Bahkan masyarakat terpaksa menduga-duganya sendiri. Padahal ya, kalau sejak awal mereka itu rilis infografis jelas tentang rute terputus, kondisi lapangan, dan estimasi waktu normalisasi, mungkin panic buying ini bisa ditekan. Iya sih, jadi secara operasional tuh emang bagus, tapi secara komunikasi itu kurang maksimal sih. Selanjutnya itu ada dampak komunikasi krisis yang buruk. Sesuai SCCT, pesan krisis harus konsisten dan menyertakan konteksnya. Tapi saat ini informasi yang keluar justru bikin publik makin bingung. Bener banget, akibatnya rumor berkembang, hoax muncul seperti Pertamina sengaja tahan stok untuk naikin harga, padahal tidak benar. Holistic marketing juga mengharuskan koordinasi internal, tapi koordinasi komunikasi logistik pemerintah daerahnya itu kurang kompak. Iya, jadi dari situlah muncul jangka panjang ya kan. Jadi dampaknya jangka panjang itu turunnya kepercayaan brand. Bener banget. Langsung saja kita lanjut ke teori pemasaran menjelaskan respon publik ya. Marketing 4.0 atau 5.0 itu menjelaskan dominasi media sosial dan kebutuhan transparansi digital. SDL jelaskan bahwa produk tanpa layanan itu tidak dianggap bernilai. Sedangkan IMC menjelaskan kenapa pesan yang tidak konsisten itu berbahaya. Dan yang terakhir, teori brand equity menjabarkan bahwa bagaimana krisis ini merusak sebagian besar pilar citra merek. Nah, selanjutnya ada benchmark internasional. Di Inggris tahun 2021, masalah juga bukan stok tapi distribusi karena supir truk kurang. Pemerintah respon cepat bahkan turunin militer sebagai sopir. Nah, transparansi mereka itu komunikasinya bagus. Mereka menegaskan dengan jelas bahwa masalahnya itu distribusi, bukan stok. BPUK punya dashboard stok real time. Publik bisa cek sendiri SPBU mana yang tersedia. Nah, ini tuh mengurangi rumor dan panic buying tadi, guys. Nah, yang ketiga tuh ada kasus di Malaysia. Di kasus Malaysia ini, Petronas ini sudah siap dengan terminal buffer mini dan armada offroad. Jadi, saat banjir, mereka itu tetap bisa distribusi meskipun terbatas. Nah, yang terakhir itu ada Total Engines di Prancis punya metode human centric. Mereka bikin video CEO, infografis, dan pak komunikasi sangat manusiawi. Yang selanjutnya itu ada rekomendasi strategi. Yang pertama short term, kita itu membuat krisis response center 24 jam untuk pantau semua data real time-nya. Nah, dashboard di Pertamina yang nunjukin stok SPBU per lokasi. Dan komunikasi human centric dengan pesan yang empatik. Nah, prioritas SPBU vital juga seperti rumah sakit dan angkatan umum. Nah, terus ada medium term, after action review 30 hari setelah krisis. SOP distribusi darurat yang disimulasikan tiap tahun. Kampanye edukasi, stok versus distribusi agar publik paham pekerjaannya. Yang terakhir, aktivitas CSR besar-besaran untuk memulihkan kepercayaan publik. Kemudian yang terakhir itu ada long term, pembangunan terminal buffer mini di berbagai titik sumut. Nah, sistem AI early warning bencana untuk prediksi risiko 48-72 jam sebelumnya. Dan rebranding, Pertamina tangguh, transparan, siap bencana. Dan yang terakhir ada pengembangan My Pertamina 2.0 dengan notifikasi personal SPBU terdekat, stok aman. Nah, sudah sampai di penghujung nih. Jadi, secara keseluruhan, krisis ini tuh bukan soal stok BBM, tapi soal distribusi dan komunikasi. Publik percaya bukti visual dan pengalaman lapangan bukan sekedar pernyataan satu kalimat. Pertamina harus memperkuat supply chain, mengintegrasikan teknologi digital, dan menjalankan komunikasi krisis yang lebih matang. Kalau semua rekomendasi dijalankan, Pertamina bisa berubah jadi reaktif menjadi proaktif dan meningkatkan kepercayaan publik jangka panjang. Mungkin dari studi kasus kami itu segitu saja. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas kasus yang menarik saat ini, yaitu tentang kelangkaan BBM ini. Mungkin sekian dari kami semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.